A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan ini, senang rasanya berjumpa kembali, mengunjungi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, untuk menambahkan iman hakul yakin kepada Allah. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian kemanakah ruh orang yang setelah meninggal dunia dan apa yang akan dialami ruh tersebut. Nah, kita akan melakukan kajian, bukan mengaji. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, saya kasih perumpamaan yang disebut ruhnya orang meninggal dunia. Ini hanya sebagai contoh. Ini ada rokok. Bernama rokok ini adalah link. Ini adalah namanya rokoknya link. Ini adalah kotak rokok. Ini namanya kotak rokok. Nah, apabila rokok ini diambil, maka kosonglah isinya. Jadi terpeliharanya kotak ini karena ada isinya yang disebut rokok. Apabila isinya sudah tidak ada lagi, kosong, maka kotak ini akan dibuang karena rokok tersebut sudah diambil oleh pemiliknya. Nah, itulah antara ruh dan jasad. Jadi apabila ruh kita yang berbicara ini sudah datang ketentuan yang sudah dijanjikan oleh Allah, maka ruh ini akan berpisah. Nah, ruh ini akan berpisah dalam 3 kali perpisahan. Yang pertama, ruh ini akan berpisah dari dunia, baik dunia kecil maupun dunia yang luas. Dunia kecil yang mana? Inilah disebut jasad, tempat dia menempati. Seperti tadi rokok. Karena rokok tersebut sudah diambil, tinggal kotaknya, maka kotaknya dibuang. Nah, seperti juga ruh kita. Ruh kita ini kalau sudah diambil oleh malaikat maut, maka dia akan terpucuk kaku. Dan sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan diurus oleh manusia yang berada di sekitarnya, sanak familinya, untuk dikafani, disolati, dan dikuburkan. Nah, jadi dia berpisah dengan apa yang dia miliki, baik harta yang dia cari, orang-orang yang disayangi, perasaan yang dia yang sangat senang akan dunia, hubud dunia, dia akan tinggalkan semua. Tinggallah dia sendirian. Ah, itulah perpisahan dia yang pertama. Ya, perpisahan dia yang kedua adalah di alam kubur. Dalam kubur dia akan jadi lagi perpisahan ruh dengan ruh yang lain. Di sini akan ditentukan pula di saat dia menghadapi sakaratul maut. Kalau baik dia, maka ruh tersebut akan digabungkan ke dalam ruh orang-orang yang baik-baik yang berada di dalam alam ilyin. Nah, disitulah berkumpulnya ruh orang-orang baik. Dan ini akan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Apabila dia bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Munkar dan Nakir,
maka dia akan ditempatkan kepada ruhnya orang yang baik-baik. Kalau dia di saat menghadapi sakaratul maut dalam keadaan jelek, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Nah, dia akan ditempatkan ke alam sitjin, ruhnya orang yang jelek-jelek. Di sini dimulailah kesenangan pembalasan yang Allah janjikan. Tentu ada perbedaan di antara alam ilyin dan alam sitjin. Alam ilyin itu alam tempat yang penuh dengan kesenangan yang dilayani oleh para bidadari, para malaikat-malaikat Allah. Sementara di alam sitjin, roh tersebut akan disiksa sampai datangnya yaumil kiamah. Jadi sudah dua. Yang ketiga, roh tersebut akan dipisahkan lagi waktu di alam padang mahsyar. Nah, setelah yaumil kiamah, maka di situ akan dipisahkan kembali ruhnya orang-orang yang bertakwa dengan ruhnya orang-orang yang tidak bertakwa, yang hanya hubbud dunia, mencari kesenangan dunia, lupa akan kembali kepada akhirat. Nah, disinilah akan dipisahkan kembali. Yang orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Sementara ruhnya orang-orang yang jahat, yang penuh dengan dosa, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Nah, disinilah tempat keabadian. Jadi, ruh tersebut mengalami 3 kali perpisahan. Yang pertama, dianya berpisah di alam dunia. Yang kedua, dia berpisah di alam kubur, di alam barzah. Yang ketiga, dia berpisah lagi di alam padang mahsyar setelah yaumil kiamah, setelah datangnya kiamat. Nah, inilah perpisahan daripada ruh tersebut. Kesenangan dan penderitaan diawali dari alam barzah setelah menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir. Kalau bisa menjawab semuanya, maka dia lulus akan ditempatkan ke alam ilyin. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir, maka dia akan ditempatkan ke alam sitjin, penuh dengan penderitaan. Disitulah awal daripada kehidupan senang kekal selama-lamanya menjelang datangnya yaumil kiamah, atau sengsara selama-lamanya menjelang datangnya yaumil kiamah. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Apabila ada guru-guru makrifat yang melihat video saya ini, silakan berkomentar di kolom komentar saya. Apakah yang saya katakan ini benar atau yang saya katakan ini salah? Karena hidup dan kehidupan ini, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita akan tinggalkan dunia ini. Baik yang dengan apa yang kita senangi maupun apa yang tidak kita senangi, semua akan kita tinggalkan. Yang kita dapat selama hidup di dunia ini hanyalah kain kafan yang berasal dari dunia. Sementara yang berasal dari Allah akan kita dapatkan setelah mengalami kematian. Itu yang akan dibalas dengan pahala atau dosa. Selama hidup kita berteman dengan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, dan jin. Tapi setelah mengalami kematian yang disebut meninggal dunia, maka kita akan bertemu dengan malaikat-malaikatnya Allah. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, engkau akan lihat dengan matamu sendiri, sehingga engkau menimbulkan ainul yakin di dalam dirimu bahwa Allah itu maha benar dengan firman-firman-Nya yang disampaikan melalui Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan
Semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dipulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.